anggota keluarga bangsa Indonesia ini akan rapuh, ya. Karena semakin banyak perceraian, bangsa Indonesia akan rapuh. Hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menunjukkan 75% ya. 75% terjadinya gugat cerai ya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Gugat cerai ini adalah cerai yang dilakukan oleh kaum Hawa, oleh para wanita yang meminta supaya dia dicerai oleh sang suaminya itu. Mengapa ini terjadi kok begitu besar jumlah angka gugat cerai? Tidak lain adalah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa angka yang terbesar tidak lain adalah penyebabnya adalah laki-laki juga, ya, bukan karena perempuan itu merasa sudah hebat, dia kerja uangnya mungkin lebih banyak, ya. Secara pandangan awal, secara kita punya dugaan sementara disebut dalam bahasa penelitiannya itu hipotesis. Hipotesis itu menunjukkan bahwa gejala itulah yang banyak mengakibatkan perempuan itu minta cerai. Tetapi rupanya hipotesis itu salah, ya. Setelah diteliti menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian ya yang diinginkan oleh wanita itu masih sangat besar didominan adalah disebabkan oleh kaum laki-laki. Di antara penyebab itu karena ketidakcocokan, ya, tidak cocok. Ini sebuah pertanyaan besar bagi kita, ya, kenapa kok tidak cocok? Kok nikah begitu ya? Laki-lakinya merasa tidak cocok. Bukan hanya perempuannya, tapi lakinya tidak cocok. Padahal mereka sudah berhari-hari, berbulan-bulan ketemu. Kok pada saat dia sudah nikah resmi menjadi suami istri malah tidak cocok. Pada saat masa pacaran mereka duduk berhimpitan, duduk makan bersama. Tetapi kenapa pada saat sudah menjadi keluarga, suami istri kok malah tidak cocok, menghendaki perpisahan, menghendaki berpisah, menghendaki untuk bercerai. Maka mereka menggugat, ya, perempuannya tidak merasa nyaman untuk terus berkeluarga. Disebabkan diantaranya masih banyak laki-laki yang menggunakan KDRT, ya, kejahatan rumah tangga, masih memukul, masih menghardik, yang merasa si perempuan tidak pernah dipukul oleh bapak dan ibunya, tidak pernah merasa dihardik keras oleh bapak dan ibunya. Kok setelah nikah bukannya enak malah tidak enak, ya, diperlakukan oleh suaminya. Nah, ini menjadi i'tibar, menjadi bahan pelajaran. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu sebagai orang yang ditunjuk oleh pimpinan menjadi yang mengikuti peserta BIMTEK BIMWIN ini menjadi bagian untuk mengevaluasi diri, ya. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka perlu kita menghisab, mengevaluasi diri kita. Jadi kita ini kalau bicara di depan para catin, ya, para peserta, nanti kita sebagai contoh. Jangan sampai kita bicara tentang ketahanan keluarga kita rapuh. Anak-anak kita tidak taat pada kita, ya kan? Istri kita menggugat kita juga menghendaki cerai. Bagaimana kita melakukan bimbingan teknik, ya, BMTEK untuk perkawinan ini. Nah, oleh karena itu, ini menjadi contoh teladan buat kita. Bagaimana sebelum kita memberikan bimbingan, ya, termasuk saya juga sebagai Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah harus memberikan contoh teladan kepada kawan-kawan semuanya, baik di kantor maupun Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini. Nah, jadi sangat penting bahwa akad nikah tidak ansih sebagai peristiwa hukum, ya, peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua pasang pengantin dengan walinya, disaksikan oleh dua saksi dan para saksi lainnya, dan kita yang mencatat sebagai penghulu. Bukan itu saja, itu iya sebagai peristiwa keduniaan supaya yang bersangkutan diakui oleh negara bahwa dia sudah menikah, maka dia harus dilakukan pencatatan nikah. Yang terpenting lebih dari itu adalah, saya katakan tadi, saya sebagai Direktur Pembinaan KUA ingin menyatukan hubungan
tali hati nurani dua calon pengantin itu. Ini yang Bapak harus ikat. Bagaimana cara mengikat hati nurani mereka? Kan pertanyaannya itu. Apa bisa Pak diikat hati nurani itu? Bapak dan Ibu, enggaklah sesuatu yang susah, ya. Kita ini kan punya ruh, punya nurani, ya kan? Punya perasaan. Perasaan itulah yang harus digugah. Kalau orang sudah tidak punya perasaan, ya, kalau orang sudah tidak punya perasaan, tidak punya rasa kepada suaminya, umpama sang istri, dia mencari orang lain yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, berarti rasanya sudah tidak ada. Begitu juga sang laki-laki melihat ada wanita lebih cantik, lebih hebat, lebih kaya raya orang tuanya, dia pindah ke orang lain, berarti laki-laki itu tidak punya hati nurani. Nah, begitu juga ada orang tua yang menyiksa anaknya, ya kan? Setelah anaknya itu berlumuran darah, tulang tangannya patah, baru dia menyesal. Disitulah dia menangis. Artinya bahwa pada saat dia melakukan kejahatan, hati nuraninya tidak ada. Tetapi setelah dia sadar, dia menangis, berarti ada di situ ruhnya. Ada di situ hati nuraninya. Ada di situ perasaannya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan bimbingan pernikahan, perkawinan kepada masyarakat, coba sentuh hati nurani mereka. Sentuh perasaan mereka. Kalau tidak disentuh, orang tidak menangis. Coba Bapak Ibu. Kalau pada saat nikah dia nangis tuh. Ya kan? Minta maaf pada bapaknya. Ya kan? Nah, disitulah peluang emas bagi kita. Orang biasanya itu rasa. Ya. Makanya kalau Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, contoh pada hari ini. Ya kan? Dari sekian orang yang ikut BIMTEK ini kan hanya berapa tadi? 54-70 orangan. Luar biasa kita diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT, bisa hadir di majelis yang mulia ini, di gedung yang sangat hebat ini. Ini sebuah kenikmatan. Luar biasa coba kita dikasih nikmat makan, ya kan, ada rasa, nikmat mata, dikasih punya rasa untuk melihat, dikasih nikmat hidung untuk menghirup udara. Betapa banyak orang yang kaya raya tidak bisa menghirup udara segar, dia bisa hirup tapi kok tidak nikmat, napasnya sesak. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu pada saat memberikan BIMWIN itu, sentuh rasa mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah disebutkan dalam sebuah firman di dalam surah Ar-Rahman, lebih dari 32 kali ayat menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di situ. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan nih wahai manusia? Begitu banyak Tuhan kasih kenikmatan, kamu tidak mensyukuri, tidak menjalankan kenikmatan itu dengan baik. Seperti tadi, baru nikah, sebelum nikah dia pacaran lama, ya kan? Makan bersama, dia kumpul bersama. Bahkan mungkin kalau dia yang tidak kuat agamanya sudah melakukan hubungan di luar nikah. Itu yang sangat berbahaya. Ya, dia melakukan zina. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya bimbingan perkawinan itu sangat penting. Saya mohon nanti KUA ya melalui para penyuluh penting sekali ini membimbingan pernikahan ini atau perkawinan tidak ansih pada masyarakat yang mau jadi catin saja, mau calon pengantin saja. Tolong bantulah KUA ini masyarakat kita. Ya. Masyarakat muslim mesti dibantu mereka itu ya, atau masyarakat agama lainnya. Yang menikah ini tidak hanya orang yang catin saja. Masyarakat generasi pranikah pun boleh Bapak Ibu berikan bimbingan perkawinan. Boleh saja anak-anak remaja di masjid, di musola, di apalagi Karang Taruna, berikan bimbingan perkawinan dalam rangka apa? Untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa di luar akad nikah. Jangan sampai masyarakat kita khususnya generasi wanita, generasi milenial yang para remaja putri ini, mereka karena ada permintaan orang tuanya, atau karena ada laki-laki yang memang kaya raya, dia mau sunting itu, belum waktunya untuk nikah. Nah ini harus diberikan penjelasan, harus dicerdaskan masyarakat kita, umat kita lagi. Khususnya di wilayah Kalimantan Utara, jangan sampai maka
menjadi calon pengantin pada usia dini atau masih anak-anak. Makanya ini tujuan dari mengapa negara menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Ya, bimbingan perkawinan artinya dibimbing nih. Nah, kamu jangan kawin dulu ya sebelum usianya 19 tahun. Nah, kamu jangan melakukan hubungan keluarga kalau memang kamu hubungan badan. Kalau bukan itu hak kamu sebagai suami istri. Itu kan bimbingan namanya. Nah, oleh karena itu saya menghantarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selaku peserta yang melakukan bimbingan perkawinan nanti kepada masyarakat, tolong jaga. Saya sudah menyampaikan amanah ini ya Rasulullah kepada para peserta ini, agar mereka diketuk hati nurani mereka. Tidak saja mengetuk secara badaniah. Nanti ada pembimbingan bagaimana mengelola keuangan keluarga, bagaimana menjaga emosi, mengelola emosi keluarga, bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga dari pihak laki dan perempuan. Semua itu adalah upaya-upaya secara bersama-sama ya. Nanti banyak materi yang disampaikan oleh kawan-kawan. Tapi dalam hal ini saya selaku direktur minta kepada kawan-kawan semua, tolong sentuh mereka itu. Hati nurani pada saat melakukan bimbingan. Bagaimana menyentuhnya? Bapak dan Ibu pernah belajar psikologi, pernah belajar bagaimana melakukan bimbingan konseling, ya. Bisa diajak para peserta itu untuk mereka coba. Yang kita bicara, saya bicara ini Muharram Marzuki selaku direktur. 1-2-5 menit saja dicabut nyawa saya, sudah nggak lagi, Muharramnya sudah pergi. Yang ada di rumah itu tinggal jasadnya saja. Jadi jasad, jadi bangkai dimasuk dalam kuburan. Tapi Muharram yang aslinya itu adalah yang punyanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita ini. Nah, itu yang harus disentuh, ya. Harus disentuh itu. Kebanyakan orang menikah ini karena kecantikan tadi, kehebatan keluarga, semuanya itu adalah bakal ditinggalkan. Yang meninggalkan siapa? Ruh kita yang aslinya, itulah yang punya rasa tadi, yang perlu dibina oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, inilah penting sekali ya. Secara keduniaan, Bapak khususnya para penghulu, para kepala KUA wajib mencatatkan itu. Dan wajib mencatat kenapa? Kalau mereka sudah mengajukan akad nikah usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya, yang sudah diperbaharui dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun. 19 tahun. Jadi kalau belum 19 tahun, saya minta tolong kepala KUA, para penghulu, jangan sekali-kali Anda menikahkan. Karena Anda adalah menjalankan peristiwa hukum. Bukannya hukum apa ini? Hukum positif ini. Ya. Ada catatan yang salah yang kawan-kawan lakukan dalam dokumen nikah itu, umpamanya menyangkut jenis kelamin, usia, orang tua wali, ya kan, saksi, siapapun itu adalah peristiwa hukum. Tanggal berapa peristiwa nikah itu terjadi. Ini bukan hal-hal yang sifatnya sepele secara kenegaraan, ini adalah peristiwa hukum. Itu peristiwa kenegaraannya. Oleh karena itu hati-hati dalam mencatat ya, kawan-kawan sebagai ASN atau pegawai KUA yang mencatat itu harus betul-betul. Dan para penghulu, kepala KUA wajib meneliti berkas yang sudah ditulis itu, dicatat. Makanya disebutnya catatan nikah, harus dicek betul. Jangan sampai nanti ada catatan yang salah, akibatnya terjadi peristiwa hukum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi penghulu tidak bisa bekerja sendiri atau para kepala KUA tidak bisa bicara sendiri, melakukan pembinaan masyarakat, bagaimana memperkuat ketahanan keluarga, tidak bisa. Harus dengan para penyuluh. Penyuluh juga tidak hanya penyuluh ASN saja, termasuk nanti tolong BIMTEK juga, para disampaikan juga berita hal seperti ini kepada penyuluh-penyuluh non-PNS lainnya, agar mereka pada saat pembimbingan di majelis taklim, di keluarga, di tempat-tempat
mana yang mereka lakukan pembinaan itu tersampaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan materi saya ini yang inti adalah bagaimana menyentuh nilai ruhaniah para peserta, apalagi catin yang menyelenggarakan akad pernikahan, yang akan melakukan akad pernikahan itu agar mereka disentuh. Nanti materi-materi lainnya akan dihantarkan oleh kawan-kawan yang melakukan BIMTEK BIMWIN ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit saya ingin menyampaikan terkait layanan KUA ya yang dilakukan oleh kawan-kawan baik itu penghulu dan penyuluh. KUA di Kaltara, ini saya belum pergi ke Kaltara ya. Insya Allah nanti kalau sudah dikasih umur panjang oleh Allah SWT, sehat walafiat ya, dan juga sudah bisa kemana-mana, insya Allah bisa hadir di Kaltara satu saat. Saya bagaimanapun sebagai Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, melihat bahwa kondisi kantor KUA kita ini di mana-mana masih banyak yang belum layak sebagai kantor. Hanya beberapa kantor saja yang sudah dibangun melalui dana SBSN menjadi gedung balai nikah dan manasik haji ya pada kantor urusan agama kecamatan, baru beberapa saja ya. Lebih banyak dari itu adalah bahwa KUA kita dibangun di tanah wakaf. Banyak KUA kita dibangun di tanah milik Pemda yang asetnya masih aset Pemda kecuali bangunannya dibangun oleh kita. Tapi ada juga bangunan dibangun oleh Pemda. Sehingga kita karena sebagai pemerintah sebenarnya tidak ada istilah Kementerian Agama numpang di Pemda, tidak ada. Tapi secara kepemilikan ya masih di tangan Pemda, belum di tangan Kementerian Agama ya. Nah, ada KUA yang dibangun oleh Kementerian Agama baik tanahnya maupun gedungnya di mana menjadi aset Kementerian Agama. Nah, bagaimana kita melakukan upaya untuk layanan kepada masyarakat di tengah kondisi kantor KUA kita ini yang seadanya, tetap kita dituntut untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang layanan publik. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, nanti Bapak Ibu cek tentang layanan publik atau layanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, bahwa layanan publik itu diminta oleh negara untuk kita tetap melayani masyarakat secara maksimal, yaitu yang disebut melalui istilah lain adalah bagaimana kita mampu menyelenggarakan layanan prima. Nah, ini menjadi tugas utama kita dimanapun kita sebagai ASN mampu melakukan layanan prima kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Bapak Ibu ada tadi yang disebut sebagai penghulu, bagaimana dia memberikan layanan prima kepada masyarakat melalui layanan itu tadi ya, pencatatan pernikahan. Kalau kita hadir di majelis nikah, jangan sampai masyarakat sudah kumpul, waktunya disepakati jam 8, jam 9 kita baru datang. Nah, ini dari awal nih. Saya sampaikan, ini bagian dari tugas saya menyampaikan pembinaan. Mohon komitmen ya, komitmen kita ya, karena Bapak dan Ibu berada langsung dengan masyarakat. Penyuluh mau sepakat melakukan bimbingan pernikahan atau memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Sepakat jam 9. Sebelum jam 9 kita sudah tiba, minimal kita maksimal ya, 9 kurang 15 menit kita sudah berada di lokasi. Jangan sampai panitia bingung, peserta bingung. Kalau sudah peserta bingung, nanti bisa-bisa acara jadi gagal. Nah, atau masyarakatnya sudah tidak serius lagi menanggapi kita, bagaimana kita mau mengikuti ini kalau seperti ini. Nah, makanya saya minta para penghulu pada saat melakukan bimbingan akad nikah,
datanglah tepat waktu. Ya, begitu juga para penyuluh. Datanglah tepat waktu pada saat minta penyuluhan. Yang kedua, tentu pada saat kita melakukan, kita sudah betul-betul confident. Self-confident itu kita harus ada, Pak. Ya, jangan sampai Bapak melakukan pembimbingan, ya, penyuluh melakukan bimbingan, atau para penghulu ini mau melakukan akad pernikahan di depan para pejabat tinggi di daerah. Ada Pak Gubernur, ada Bupati, Wali Kota, para pejabat lainnya. Kita tidak siap mental kita berada di depan para peserta, kita gugup, atau kita bingung, atau kita ragu, atau kita berpura-pura mengebet sana, mengebet sini dokumen. Ini bagian yang tidak prima kalau menurut hemat saya, ya. Kalau sudah di depan majelis, jangan lagi kita itu melihat dokumen, Pak. Pandangilah masyarakat yang akan kita lakukan pembinaan itu, bahwa dokumen nikah ini udah siap, kita sudah cek and recheck sebelum kita datang ke majelis itu, ya. Jangan sampai begini, Bapak ini layanan langsung pada masyarakat. Sama halnya kita sebagai konsumen umpamanya, kita mau daftar sebagai nasabah di sebuah bank umpamanya, ya, sebagai nasabah. Kemudian pelayan bank itu, pegawai bank itu melayani kita dengan matanya yang tidak tertuju pada kita, ya kan? Matanya tidak tertuju pada kita, badannya memalingkan ke arah belakang sambil bicara dengan kita. Apa yang terjadi, kok adik ini tidak sopan, atau bapak kok mbak tidak sopan layani saya, gitu kan? Itu contoh. Sama halnya kita penghulu umumnya menikah, sudah berhadapan dengan pengantin, sudah siap ini ijab kabulnya nih, tangan sudah siap ini. Kita masih buka-buka saja itu dokumen, mengecek kebenaran. Ini sudah tidak sopan, tidak prima lagi itu layanan. Ini bagi penghulu ini. Nah, harus betul siap. Umpamanya lagi, kita diminta oleh keluarga untuk membacakan khotbah nikah. Pada saat kita tidak hafal, berarti kita tidak pede, atau bacaan kita tidak makhrajul hurufnya tidak benar, ya kan? Berarti kita tidak memberikan layanan prima. Makanya kita dituntut itu sebagai penghulu atau penyuluh, sebagai pejabat fungsional, sebagai profesional dia, bukan seperti kami, ya, saya atau pegawai struktural, dia itu pegawai struktural, ya. Kalau penghulu itu atau penyuluh, dia profesional, artinya dituntut profesi dia supaya profesi gimana? Meningkatkan kualitas profesi, keilmuannya, kemampuannya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara bicaranya, cara menghadapi orang. Itu bagian dari semua layanan. Yang biasanya kita, menurut Profesor Gestal dari University of Germany di sana disebutkan bahwa apabila kalau Anda mau jadi seorang pembicara, apakah itu guru, ataukah itu dosen, atau narasumber, kita tidak siap dengan materi yang kita sampaikan, ibaratnya kita ini orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Itu menurut Profesor Gestal dari University of Germany di sana. Nah, kalau hal seperti itu, bisa saja kita karena tidak siap, dokumen belum kita cek, ya kan? Apakah betul ini nama pengantinnya antara yang di depan mata dengan yang yang kita hadapi, antara foto yang tertera di dokumen dengan orang yang di hadapan. Jangan sampai ini dianggap diremeh ini antara foto yang dan di depan, karena sudah kejadian kemarin, ya. Di NTB itu ada pernikahan yang salah jenis kelaminnya ini. Yang di dokumen betul, ternyata yang dinikahkan dua-duanya jenis kelaminnya sama. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, itu bagian dari layanan prima, betul-betul check and recheck. Penyuluh begitu juga sama, ya. Itu contoh dari bentuk layanan. Nah, kita itu dituntut ada 30 item dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap layanan publik. KUA itu salah satu lembaga yang dinilai oleh Ombudsman. 30 item itu ternyata ada di kita semuanya. Contoh ya yang saya ambil. Umpamanya tadi, si ombudsman itu datang ke kantor kita, ke KUA, dia pura-pura sebagai nasabah atau sebagai peserta atau sebagai pelanggar lah. Dia datang begitu, ya bertanya bagaimana caranya mau melakukan akad pernikahan. Coba ditanya bagaimana
orang yang melayani itu bicaranya, ya. Satu. Yang kedua, dia tanyakan lagi kepada kita, Pak, di sini biayanya berapa, umpamanya menyangkut biaya jelas atau tidak, gitu ya. Yang ketiga ada, Pak, di sini kalau kami mau melakukan akad nikah, ada nggak SOP-nya? Nah, SOP. Oh, ada SOP-nya. Pada saat kita minta SOP, mana Pak SOP-nya? Aduh, SOP-nya ada di dalam kamar, ada di dalam laci saya di dalam, nggak bisa saya bawa, gitu kan ya. Sudah dicatat itu, negatif semuanya itu kalau kita tidak mampu menunjukkan dengan baik. Hal-hal teknis kecil saja, ya. Contoh lagi, orang yang datang ke kantor KUA ingin ke belakang umpamanya, ya. Ingin ke belakang cari toilet, kok ke toiletnya ada ditemukan toiletnya di KUA tapi kok kondisinya kotor, bau, berarti KUA ini tidak terlayani, gitu ya. Tidak perlu hebat mewah seperti hotel gitu ya. Kita punya toilet, tapi paling tidak bersih, ya kan? Airnya ada, ya kan? Klosetnya itu tidak kotor sekali gitu ya. Paling tidak bersih saja, sederhana tapi bersih. Berarti itu sudah catatan positif. Coba cek and recheck Bapak Kepala KUA, ya kan? Apakah kantor Bapak begitu? Nah, coba para penghulu, para penyuluh, sama ini saya melihat kita semua sebagai ASN. Pada saat itu kita punya pegawai yang melakukan itu, tinggal suruh kita. Tolong Nak, tolong Dek, dibantu supaya bagaimana caranya WC kita setiap hari bersih. Gitu kan. Kan kita ada dana BOP yang diberikan oleh negara untuk biaya harian kantor. Nah ini, coba dari hal yang sepele, kebersihan kantor kita. Ya kan, apakah sudah bersih? Gitu kan ya, ini bagian dari cek. Karena Bapak Ibu ini adalah orang yang berada bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan yang ada di KUA itu sendiri. Tadi saya sudah bicara masalah nikah, masalah pembimbingan kepada masyarakat sebagai Bapak Ibu, nanti sebagai peserta BIMTEK ini. Tapi bagi kantor kita, umpamanya kita melakukan bimbingan pernikahan nih, kepada masyarakat di kantor kita, di KUA umpamanya. Ternyata kantornya juga berantakan, berkas arsip di mana-mana, ada barang yang tidak terpakai itu asal taruh saja, airnya semraut, kotor, bau, ditambah lagi debu berterbangan, luar biasa. Saya sedih. Bukan melihat ingin kantornya itu bagus, saya inginnya lihat rapi, bersih. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, yang berada di kantor kita, apakah di KUA, apakah di kantor Kementerian Agama, kabupaten, kota, di Kanwil, termasuk di kantor saya, itu saya perhatikan betul. Saya kontrol itu tempat kerjanya, ruang kerjanya kawan-kawan. Bukannya saya ini sok disiplin, sok bersih, tidak. Tapi ini bagian kita melaksanakan dari bimbingan agama kita. Kita sudah hafal sejak kecil dulu, sejak madrasah diniyah, ya kan? Kita baca, ya kan? Apa itu? Ada dalilnya itu kalau menjaga kebersihan. Apa Pak Moderator dalil kebersihan sejak kecil kita? Itu. Apa ini? Menjaga kebersihan dari iman itu apa itu? Dalilnya itu. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Sejak kecil kita sudah belajar itu. Saya dari madrasah diniyah, pondok pesantren sudah hafal. Tapi juga saya merasa di pesantren saya kok nggak bersih-bersih itu ya. Berarti kita tuh sudah tahu hanya bacaannya saja, ya kan? Tetapi inti substansi dari nazafati minal iman belum kita lakukan. Oleh karena itu Bapak-bapak di kantor pun juga harus itu cek and recheck tadi ya. Saya malu, saya pernah belajar di negara barat. Kok negara barat yang nggak pernah belajar apa masyarakatnya itu di kampus, seperti saya datang di McGill University Kanada, saya belajar di sana, saya belajar di Leiden University, kok orangnya itu nggak Islam tapi kok perilakunya Islami gitu ya. Nah, kita ada ilmunya tapi belum kita pakai. Nah, oleh karena itu cobalah kebersihan tinggal kita pakai, kedisiplinan tinggal kita pakai. Nah, tadi ya, kaitan dengan layanan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak dan Ibu berpakaian rapi, ya kan? Berdasi, berpakaian putih dan hitam. Saya lihat nih Bapak Ibu semuanya dari sini. Ada yang jalan, ada yang berdiri, ada yang serius mengikuti ini. Nah, tapi bagaimana? Ini kan bagian dari urusan dunia. Tapi yang saya inginkan adalah hati kita menyatu nih. Pemikiran saya dengan pemikiran Bapak Ibu sama.
Bagaimana pikiran saya ini, saya mimpi. Mimpi saya, KUA saya ini di seluruh Indonesia ini, meskipun gedungnya tidak mentereng, tapi paling tidak bersih. Bersih depannya, halamannya, bersih dalamnya, rapi tertata barang-barangnya. Saya kemarin datang ke salah satu KUA di Kabupaten Bogor. Luar biasa dahsyat di situ. Bukan dahsyat hebatan bersihnya, Pak. Dahsyatnya itu dari kok berkas arsip pernikahan itu kok terlantar berserakan di mana-mana. Luar biasa. Ada ditaruh di tempat ruang akad nikah. Di ruang majelis nikah. Di situ ditaruhlah berkas-berkas yang sudah lama kotor, berdebu, bulukan. Luar biasa, subhanallah. Dengan alasan, Pak, tidak ada lagi tempat untuk naruh arsip. Maksud saya, ruang kan besar. Tinggal gimana kita menatanya. Sama halnya kita di rumah, Pak. Kalau kita sudah biasa menata rumah kita, walaupun kecil tidak bagus, tapi rapi, bersih. Istri kita suka menata rumah, ya. Dia taruh tempat yang pada tempatnya, ya. Umpamanya, dia taruh televisi rusak di depan ruang tamu. Atau dia taruh bakul nasi, rice cooker di ruang tamu. Itu adalah menaruh yang bukan haknya. Seperti tadi, menaruh berkas-berkas dokumen nikah yang sudah lapuk ditaruh di majelis nikah. Ini contoh. Ini bukan hanya 1-2 KUA. Saya mudah-mudahan di Kaltara tidak ada, ya. Mudah-mudahan tidak ada ini, ya, di Kaltara. Ya. Amin, amin. Cobalah mulai nanti. Lakukan, ya. Ajak kawan-kawan daripada hari Jumat itu lari pagi kelalang keliling kampung tidak pugu lagu. Ajak mereka kerja bakti pakai pakaian olahraga, kerja bakti bersihkan kantor kita. Kalau perlu itu ada uangnya, kasih nasi uduk, makan sarapan pagi, nasi kuning umpamanya. Di Kaltara apa nih biasanya? Ayo, supaya rapi kantor kita, bersih. Disitulah Bapak Kepala KUA sebagai pimpinan harus mampu membina, mengajak kawan-kawan yang ada di kantor KUA. Begitu juga lingkaran yang kecil, Pak Kabid Urais, atau Kabid Bimas, atau Kasih Bimas, di lingkungannya paling tidak. Saya di direktorat sebagai direktur lingkungan saya. Saya punya kantor namanya Direktorat Bina KUA. Saya lihat cek satu-satu, kok ruangan Kasubdit ini berantakan sekali. Saya bilang, ini kok begini, banyak sampah. Saya minta besok dalam 2-3 hari nggak ada lagi ya, tolong dibersihkan ya, bagaimana caranya. Ya alhamdulillah bersih. Itu kan walaupun jelek tapi bersih kan enak dilihat. Nah gitu juga kantor kita KUA ini bagian dari layanan prima. Nah Bapak Ibu, kalau saya bicara KUA ini banyak sekali, panjang sekali, tidak akan habis-habis, ya kan? Karena pernah sebagai Kapus Litbang Bimas Agama 5 tahun melakukan pengkajian tentang KUA ini, banyak persoalan yang saya hadapi. Kan sekarang saya menjadi direktur KUA. Saya minta hal-hal yang teknis kecil saja. Bapak lakukan perbaikan, minta agar masyarakat itu menilai kita apa yang kurang. Nah, dari kekurangan yang dilihat oleh masyarakat, umpamanya tembok kantor kita udah lusuh, kantor tembok warnanya itu udah lusuh. Ya cat dong. Sudah dikasih dana BOP, ya gunakan uang itu, jangan untuk yang lain. Ya kan? Umpamanya lagi ada genteng yang bocor, jangan dibiarkan. Genteng itu saya lihat, saya pergi ke kota Bandung, ya, kota madya, itu kota megapolitan, itu kota Bandung. Ada KUA kita bocor apanya itu, gentengnya itu air yang gerujuk. Bukannya netes, gerujuk. Ya kalau gerujuk itu di bawahnya ditaruh ember besar, tetap aja itu ngalir kemana-mana itu air. Ya sudah itu ada plafonnya yang bolong besar, di depannya itu ada gambar presiden dan wakil presiden. Coba gambar foto mulia, tapi kok ada backgroundnya itu plafon KUA-nya itu bolong. Apa nggak punya uang kita 200.000 beli triplek, ya kan, cari tukang, cari apa itu cat kayu atau cat tripleknya itu paling tidak 1 juta habis, ya. Kita ada dana BO, Pak, pakailah itu. Makanya saya mohon ini, Pak Kasih Bimas, apa yang menjadi kepentingan KUA, tolong salurkan. Ya, begitu juga Pak Kepala KUA, mana yang menjadi kebutuhan KUA, ya, tolong itu realisasikan. Jangan sampai masyarakat sudah protes, sudah kita udah ngeluh, kok Bapak kantornya kotor sekali, kok nggak pernah kita bersihkan,
Kok Bapak chatnya kantornya ini kok lusuh sekali, nggak pernah kita chat. Apa nggak kuat kita berikan Vinilek? Mohon maaf saya sebut contoh chat jadinya. Ya. Paling tidak dibersihkan lah. Ya carilah chat itu. Kerja bakti bareng-bareng. Ya. Umpamanya kalau ada uang, kasih itu. Uang tukang suruh kerja 2-3 hari kerjakan. Ya. Nah saya berharap kalau tidak selesai umpamanya bulan ini, Pak, dana kami terbatas, untuk bulan ini ngechat dulu lah, atau plafon dulu yang bocor. Silakan. Bulan besok ngecatnya, bulan besok ganti keramik yang pecah. Masa keramik pecah 2-3 biji tidak kuat? Harga keramik berapa? Semeter berilah yang KW3, KW4 lah. Umpamanya kalau terlalu kemahalan KW1 nggak kuat. Bocor atau pecah 4 biji tidak bisa kita bantu, kita biarkan begitu saja. Berarti kita sudah mentelantarkan urusan negara, padahal uang dikasih oleh negara. Saya tidak ingin seperti itu, bapak-bapak masyarakat ini ngeluh. Ya, saya sebagai direktur kemarin, ketua umum Muslimat NU datang ke saya, ketua Aisyah Muhammadiyah datang ke saya, Pak Direktur, kenapa kantor bapak ini, kawan-kawan bapak ini kok banyak yang kurang baik ya? Ada yang baik sebenarnya tidak masih layak, tapi kok begitu saja chatnya tidak diperhatikan. Ada bangku-bangku yang sudah bolong, bangku-bangku yang patah kok ditaruh begitu saja, ya tidak diperbaiki. Nah ini semuanya berada di kita. Jadi Bapak Ibu sekarang rapi, ya kan? Coba berkaitan bagus sekali ini. Coba nanti di kantor kita tidak hanya rapi secara fisik, rapi nih secara hati nurani. Coba ada sesuatu yang tidak nyaman, coba lakukan bersama-sama. Ayo ajak, ayo bagaimana ini caranya. Dengan demikian kita sudah memberikan layanan prima itu tadi. Masyarakat merasa nyaman, merasa at home datang ke kantor kita. Sama hanya begini Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu nih, coba lihat. Kalau rumahnya kotor berdebu saja, pasti mereka sudah rewel. Apalagi punya pembantu, udah panggil ya pembantunya itu. Halamannya belum disapu, pasti ngomel. Bapak-bapak datang ke rumah, umpamanya di meja makan piring berantakan, pasti ngomel. Kenapa kok kita di kantor kita diamkan? Gitu, ya. Kok WC kotor kita diam saja? Kok Pak Direktur kok bicaranya WC ya? Karena pada dari situlah jendelanya dunia, the window of the world is opening from the toilet, ya. Jadi kalau orang barat mengatakannya jendela dunia itu diawali dari bagaimana tempat belakang kita berada. Ya itu contoh ya, contoh yang sangat kecil saja. Sama hanya kantor. Saya juga begitu Pak, protes terus. Kalau di kantor itu ada pegawai kebersihan tapi kok kantor kotor gimana, apa yang dikerjakan. Nah, oleh karena itu saya ingin ke depan bagaimana KUA kita lebih baik dari fasilitasnya ya, baik tanahnya kami sedang. Nanti kalau bagian memang KUA Bapak harus direnovasi, ajukanlah dana renovasi kepada kami. Ya, itu kalau memang nggak punya tanah, tanahnya sudah diusir oleh ahli wakaf atau nazir, atau tanah Pemda diusir oleh pemerintah daerah, nggak boleh tinggal lagi di situ KUA kita, segera ajukan pembelian tanah kepada kami, gitu ya. Ajukan, ya. Kan tidak susah melalui Kasibimas. Kepalakan Kemenang, Pak Kanwil ajukan kepada kami. Jadi disitulah upaya apa yang bisa kita lakukan perbaikan dari segi holistik tadi ya. Mulai dari bimbingan perkawinan secara ruhaniah saya sampaikan, bimbingan perkawinan secara material keduniaan harus dilakukan, BIMTEK seperti ini, melakukan perbaikan sumber daya manusianya yang harus dilakukan pembinaan, dilakukan perbaikan fisik gedung yang harus kita lakukan, kita perhatikan, ya kan? Dananya pun kita harus support gitu ya. Makanya sekarang KUA dibagi uangnya, diberikan uang BOP-nya tidak lagi berdasarkan tipologi ABCD, tetapi berdasarkan usulan. Nah, dalam usulan itulah Bapak pintar-pintar mengusulkan anggaran BOP kepada Kementerian Agama. Jangan sampai nanti ada yang kita butuhkan realitas kita tidak ajukan. Nah, seperti itu ya. Memang bagaimanapun nanti ujung-ujungnya berada usulan kita itu pada kesiapan dana yang diberikan oleh negara kepada kita. Tapi saya maksudkan tolonglah optimalkan apa yang ada di
di wilayah kita masing-masing ya. Optimalkan sumber daya keuangan, optimalkan sumber daya manusianya, optimalkanlah kemampuan kita, kesediaan kita, supaya kita memberikan layanan terbaik. Dan yang terakhir, ya, sebelum saya tutup, nanti Bapak silakan bertanya. Saya paham kondisi kantor kita seperti itu, biaya kita terbatas, kita dituntut layanan yang prima. Oleh karena itulah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, niatkanlah bekerja ini adalah lillahi ta'ala. Niat mencari keridhaan Allah dan Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, supaya kerja kita merasa ikhlas. Ya, ikhlas beramal itu tidak hanya moto, betul-betul dilakukan oleh kita, ikhlas, betul-betul dari hati nurani yang paling dalam kita bekerja ikhlas, membantu masyarakat, membantu bagaimana menjadikan nilai-nilai keagamaan Islam menjadi bagian dari kehidupan mereka yang mereka lakukan. Nah itu ya. Oleh karena ini menjadi penting pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan saya dengan Bapak dan Ibu semua hari ini akan mendapatkan manfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Bapak moderator, silakan, saya masih berikan kesempatan waktu untuk memberikan respon atau pertanyaan atau hal-hal yang merasa kurang nyaman di hati, silakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur telah menyampaikan materinya. Insya Allah semuanya sangat menarik bagi kami dan salah satunya menjadi motivasi buat kami dan teman-teman di KUA untuk melaksanakannya. Waktu kita masih ada sekitar 40 menit. Mungkin dari teman-teman kita ada yang ingin bertanya masalah dalam tugas kita dalam keseharian ataupun mungkin dalam pembenahan kantor kita, karena peluang sudah dibuka sama Pak Direktur bahwa jangan sampai ada kantor kita yang seperti disampaikan ada Pak Presiden ternyata di depannya bolong. Ya, alhamdulillah hari ini juga ada hadir dari para pejabat kita, mungkin dari Bimas yang bisa mungkin langsung menindaklanjuti dari kondisi kita yang ada di KUA masing-masing. Kepada para peserta kami berikan kesempatan dari bapak-bapaknya mungkin 2, sebelah kiri saya 2. Tengah 2, samping kiri saya 2, 6. Ya, kami persilakan. Langsung aja langsung ke Pak Direktur mungkin langsung. Ya, boleh diperkenalkan namanya, asalnya dari mana, tugasnya sebagai apa? Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mansur. Siapa Pak? Pak Mansur. Oh Pak Mansur ya. Suaranya agak keras biar saya dengar nih Pak. Ya, saya ulangi, nama saya Mansur, Pak Direktur. Saya Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Pertama, terima kasih banyak Pak Direktur telah memberikan banyak sekali masukan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk dan motivasi penyemangat baru bagi kami. Kemudian saya langsung aja ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan bicara soal keterkaitan dengan lokal Kaltara. Kondisi Kaltara di mana pada umumnya kantor urusan agama kecamatan di Kalimantan Utara ini itu secara regulasi tidak sepenuhnya atau terlalu banyak yang tidak dapat melakukan bimbingan perkawinan secara kosal gitu. Jadi karena jumlah keterbatasan peristiwa nikah yang sangat terbatas, sehingga
akumulasi dari semua atau jumlah chatting yang perkawinan yang ada, itu sebahagian besar perkawinan itu atau chatting kita itu tidak mendapatkan bimbingan secara maksimal. Nah, saya secara pribadi berharap mungkin ini bisa dipikirkan kembali, kira-kira bagaimana konsepnya supaya kita bisa memaksimalkan. Nah, jadi yang selama ini tidak terjangkau oleh bimbingan itu kita bisa upayakan sehingga bisa terjangkau. Mungkin menurut saya salah satunya bahwa bimbingan perkawinan itu tidak selamanya dilakukan pranikah atau sebelum nikah, tapi bisa dilakukan setelah nikah. Jadi bagi mereka atau bagi KUA yang kurang peristiwa nikahnya, mungkin saja dikumpul beberapa peristiwa yang sudah berlalu kemudian kembali dipanggil menjadi peserta bimbingan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, soal sasaran strategis potensial. Nah, saya kaitkan dengan konsep penjangkauan. Menurut saya Pak Direktur bahwa sasaran potensial kita itu kan ada di remaja. Katakanlah SMP dengan SMA. Nah, menurut saya mungkin enggak atau kami berharap di pusat itu ada MOU antara Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan sehingga kurikulum BIM ini bisa masuk paling tidak menjadi kurikulum terbatas. Katakanlah setiap sekolah wajib mendapatkan materi atau siswanya wajib mendapatkan materi bimbingan perkawinan, katakanlah 5 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan dalam 1 tahun. Sehingga kita bisa masuk di sekolah secara resmi gitu. Jadi kita ada regulasinya sehingga setiap sekolah berkewajiban untuk memenuhi itu. Ya, mungkin dua dulu, Pak. Mungkin berikan kesempatan kepada. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita langsung jawab satu-satu atau kita kumpulkan dulu? Suaranya. Mohon maaf Pak Direktur. Suaranya masih. Ya, secara menyeluruh aja. Nanti saya jawab sekalian, tidak satu-satu. Siap. Yang kedua, kami persilakan Pak. Ya, Pak Wasid. Ya, kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Pak Direktur, para panitia, moderator, dan seluruh peserta. Suaranya agak di jaringan. Silakan Pak. Iya, kurang kedengaran Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama Abdul Basit. Dalam Pak Abdul Basit, Pak. Abdul Basit, Pak. Oke. Jadi pada kesempatan BIMTEK kali ini saya mewakili BP4 Kota Tarakan pada pekerjaan sehari-hari selaku ASN pada kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Pertama, terima kasih Pak Direktur atas arahan yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan pembinaan-pembinaan baik di ASN maupun di KUA. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa di Kota Tarakan ini peristiwa nikah itu cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian juga peristiwa perceraian juga sangat mengkhawatirkan. Juga mungkin yang terbanyak di antara kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah, maka ini dengan adanya BIMTEK ini, jadi memberikan sebuah bekal bagi kami nanti insya Allah
dan melakukan pembimbingan kepada para Kadin, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan satu upaya bagi kami untuk menurunkan kasus perceraian yang ada di Kota Tarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan fasilitas. Pak Direktur, mudah-mudahan ini jadi curahan hati bagi kami, bahwa di Kota Tarakan ini KUA ini ada 4. 3 diantaranya tanahnya sudah disertifikasi. Semuanya adalah merupakan hibah dari pemerintah kota. 1 diantaranya masih ada masalah sehingga sampai saat ini belum bisa disertifikasi. Usulan kami Pak Direktur, mudah-mudahan saya dengan informasi mungkin 1 atau 2 sudah direspon untuk diberikan anggaran. Tapi kami ingin mencari kepastian barangkali dari Pak Direktur, mudah-mudahan tahun 2021 bisa direspon. Karena kami melihat bahwa pemerintah Kota Tarakan sangat antusias untuk membantu Kementerian Agama di dalam hal ini terkait dengan hibah tanah. Bahkan sebagai informasi bahwa untuk pembangunan asrama haji saja kita sudah diberikan dan sudah disertifikasi. Tinggal menyusul lagi ada usulan terkait dengan usulan untuk pembangunan MAN-IC. Usulan 10 hektar, pemerintah Kota Tarakan sudah ingin menyetujui, hanya kepastian dari Kementerian Agama. Itu yang terkait sebagai informasi. Kemudian yang selanjutnya, masalah bimbingan pernikahan. Di Kota Tarakan ini sudah berlangsung 1 tahun ya Bu? 2 tahun. 2 tahun. Siap. Secara terus-menerus dilakukan bimbingan pernikahan. Hanya saja kami ingin curhat sekaligus bermohon kepada Bapak Direktur bahwa anggaran yang diberikan ke Kementerian Agama untuk operasional bimbingan pernikahan ini mungkin belum sesuai dengan jumlah angka pernikahan. Mudah-mudahan ke depan di dalam bidang kantor Kementerian Agama khususnya Umat Islam bisa ditambah lah Pak, karena saya melihat juga antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti bimbingan ini. Saya kira itu Pak, barangkali terima kasih sekali lagi kami sampaikan sekaligus sebagai curhatan hati kami mewakili mungkin teman-teman dari kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di hadapan kita ada 2 orang. Ya, berdua Bapak dan Ibu. Bikin. Ya. Berdiri Pak. Ibu dulu ya. Berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Nur Hidayah. Nama saya Nur Hidayah, penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Nunukan Selatan. Bapak Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, salam dari Kalimantan Utara. Saya mewakili penyuluh se-Kalimantan Utara, mungkin mewakili Pak, juga mau curhat. Izinkan Pak ya kami mengeluarkan curhatan kami demi kebersamaan kami di Kalimantan Utara. Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kami adalah sudah memiliki salah satu kantor urusan agama dari anggaran SGSN yang gedungnya sangat mewah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelayanannya nanti di sana insya Allah akan lebih untuk kepentingan masyarakat yang ada di tempat kami. Adapun yang kami ingin tanyakan di sini, kewenangan kami selaku penyuluh di KUA tentang pelayanan pranikah dan pascanikah. Tahun 2018 kemarin kami sudah berupaya melakukan kursus pada level kantor urusan agama dengan memperdayakan penyuluh dari lintas sektor. Yang kami undang biasanya teman-teman dari BKKBN, PLKB, teman dari penyuluh pertanian, dan dari pemberdayaan perempuan.
Itu berlangsung setiap bulan. Jadi jadinya kami kumpul, setelah berkumpul sekitar berapa orang, kita adakan pembinaan. Yang jadi permasalahan kami adalah terkait dengan anggaran. Ketika kami mengundang teman-teman penyuluh dari lintas sektor dengan pesertanya, karena mungkin minimnya anggaran, sehingga saya selaku koordinator kebingungan. Anggaran apa yang harus kita untuk memfasilitasi Jatim dan teman-teman narasumber dari lintas sektor. Tapi alhamdulillah ketika kami menjalin komunikasi, ternyata dari Dinas DP3AP2KB ada di situ ada semacam lampu hijau. Mereka punya anggaran dan tinggal kita mengadakan kerjasama. Maka kami ingin menanyakan, kalau memang di pusat ada MOU Kementerian Agama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu ada, maka kami minta di daerah disampaikan supaya jelas apa yang kami lakukan di sana dengan MOU-nya tadi. Yang selanjutnya, bahwa kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan berupaya untuk membentuk suatu kampung yang namanya Kampung Sakinah, dan itu sudah berlangsung. Namun untuk pembinaannya secara intens, kami mengenai modul-modul apa yang harus kami lakukan di tempat itu masih kurang. Maka dari itu, untuk kami secara keseluruhan mungkin bisa diberikan modul-modul itu, sehingga kami di lapangan untuk membina khususnya penyuluh ada bahan-bahan materi yang terstruktur dan mungkin ada bisa dikembangkan lagi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya, bentar Pak, di sini ada 2. Nanti sebelah kiri kita 2. Ya, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang kami muliakan, teman-teman sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Muhammad Tamrin, penyuluh agama Islam Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Buluman. Langsung saja saya masuk. Kita sudah dengarkan tadi malam bahwa angka perceraian di Kalimantan Utara ini sangat cukup tinggi di tahun 2020 ini. Kita akan tadi malam bahwa kurang lebih 800 pasangan. Ya, berarti ini sangat mengkhawatirkan bagi kita. Salah satu, pembangunan nasional ini sangat terganggu disebabkan perceraian, karena itu menimbulkan kemiskinan baik perempuan, anak-anak. Ini sangat mengganggu pembangunan nasional kita. Jadi saya lihat mungkin banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian ini. Terutama masalah konflik dalam rumah tangga. Ya, jadi yang paling utama adalah mungkin pembekalan sebelum pranikah. Ya, kalau kita andalkan saja UP4, ya mungkin hanya waktu sebentar sekali kalau kita adakan UP4. Ya mungkin alhamdulillah selama ini kalau saya mengadakan UP4 atau penyesihatan itu, mungkin Bapak Kepala KUA, Bapak Aspian Nur, masih dia Kepala KUA saya, sudah 4 Kepala KUA yang mengganti sebagai di tempat saya. Ya, pertanyaannya Pak. Ya, ini masalah UP4 Pak, ini mungkin kalau itu kita
andalkan itu sangat minim sekali. Ya, mungkin kita perlu memikirkan bahwa anggaran yang perlu dikucurkan ini untuk mengadakan bimbingan pranikah ini mungkin sangat penting sekali. Terutama yang diungkapkan teman kami di samping tadi bahwa kita mau mengundang beberapa instansi untuk kerjasama kita, tapi masalah anggarannya ini tidak memungkinkan. Ya. Kemudian yang paling penting diutamakan adalah masalah pelajar. Ya, yang diungkapkan tadi Pak Masur. Ya, SMP, SMA. Kalau mahasiswa yang mungkin sudah agak dewasa. Tapi pada umumnya kita lihat bahkan SMP sudah ada yang hamil. Ya, sehingga masih di bawah umur. Dikatakan tadi bahwa jangan ada yang menikahkan yang di bawah umur. Ya, apa boleh buat kalau sudah ada peristiwa kecelakaan, mau tidak mau kalau sudah mengambil rekomendasi dari pengadilan agama, yaitu tetap dinikahkan. Ya, inilah yang faktor utamanya adalah bimbingan sebelum menikah atau pranikah. Ya, ini saya sudah usulkan tahun 2018 di waktu ada sosialisasi di kecamatan. Di situ ada diundang juga masalah kepala sekolah. Saya usulkan itu. Tapi mungkin mereka juga ini berpikir kalau kita diundang itu ada lagi dana. Mungkin anggarannya juga ke situ. Kami potong Mbak ya pertanyaannya saya. Yang pertama masalah anggaran BP4 harus kita tambah. Ya. Yang kedua kalau bisa bimbingan materi bimbingan ini kita masukkan dalam program studi atau dan sebagainya. Ya itu usulan mungkin itu aja Pak ya. Ya itu Pak. Ya itu hanya di situ Pak. Ya mungkin terima kasih Pak. Ada dua. Ya terima kasih. Mungkin ini yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Saya lebih mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sebelah kiri saya Pak, yang paling belakang Pak. Ya, beliau sebelah kiri saya. Iya, berdua nanti Pak. Satu dulu Pak yang di belakang. Ya, ini penghulu keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya dibesarin sedikit Pak. Penghulu Kalimantan. Ya. Terima kasih Bapak Direktur yang kami muliakan dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Syahrul Afandi, calon penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Tanahlia. Namanya nggak kedengaran Pak. Syahrul Afandi, biasa juga dipanggil Syahrul Afandi Pak. Saya ulangi, perkenalkan nama saya Syahrul Afandi, calon penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Tanahlia, Kabupaten Tanah Tidung. Bapak Direktur yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal, khususnya berkaitan dengan bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan nantinya setelah kita keluar sebagai fasilitator melalui kegiatan BIMTEK hari ini. Kita semua ketahui bahwa beberapa program Kementerian Agama khususnya di Bimas Islam berkaitan dengan bimbingan perkawinan ini itu diantaranya adalah ada program Pusaka Sakinah, ya program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah. Hanya saja program ini masih menjadi sebuah pilot project dari Bimas Islam yang kemudian belum secara keseluruhan menyentuh KUA bahkan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Saya kurang paham di Kaltara ini apakah sudah ada KUA yang kemudian menjalankan ataukah belum. Tapi saya kira ini juga menjadi hal yang penting dalam rangka mensukseskan program Kementerian Agama khususnya Bimas Islam dalam rangka memutus mata rantai perceraian yang ada. Karena bagi kita bahwa selain pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan, maka yang penting juga adalah follow up dari
kegiatan tersebut. Salah satunya adalah bisa melalui program pusaka itu tadi. Maka kita berharap bahwa program ini itu bisa kemudian di-delivery langsung ke masing-masing KUA. Jadi tidak hanya sebatas 1-2 yang menjadi percontohan, tapi kalau bisa memang betul-betul seluruh KUA yang ada itu kemudian dijadikan sebagai basis pelaksanaan program ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi juga disinggung masalah sarana dan prasarana, saya pikir kita semua sepakat Pak Direktur bahwa salah satu hal yang menjadi penunjang dalam hal suksesnya pelaksanaan pelayanan di lapangan adalah persoalan sarana dan prasarana, dalam hal ini kantor. Tadi Pak Direktur hampir, kalau saya catat, ada cukup banyak menyebutkan masalah toilet dan toilet. Ya, karena kita curhat-curhat saya di sini, kami sampaikan bahwa di kantor kami kebetulan alhamdulillah jarak kantor dengan toilet itu kurang lebih 500 meter Pak. Ya, jadi cukup lumayan juga jaraknya. Jarak kantor dengan toilet itu kurang lebih 500 meter. Ya, jadi begitulah kondisi yang ada di lapangan. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa ke depan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di KUA itu kemudian bisa betul-betul menunjang proses pelaksanaan pelayanan di kantor urusan agama. Iya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya juga membaca berita terkait adanya program dari Kementerian Agama persoalan integrasi bimbingan perkawinan dengan program program moderasi beragama. Saya melihat sampai saat ini itu kemudian belum terlalu tersosialisasi dengan baik. Mungkin ada sebentar penjelasan dari Pak Direktur terkait persoalan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang terakhir. Kami persilakan Pak. Pertanyaannya singkat, jelas, padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dinyaringkan sedikit. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Direktur. Perkenalan dulu. Nama Muhammad Tahir, Kasih Mas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pak Direktur yang saya muliakan, rekan-rekan peserta BIMTEK yang sama berbahagia. Saya langsung saja Pak Direktur, ada beberapa usulan-usulan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas para kepala KUA sebagai penghulu maupun penyuluh yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya. Yang pertama Pak Direktur, bahwa di Kabupaten Nunukan kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita masih sangat terbatas. Bahkan dari 21 kecamatan, itu baru ada 11 kecamatan yang mempunyai kepala KUA sekaligus penghulu. Dan dari 11 kecamatan ini Pak Direktur, itu rata-rata kepala KUA itu juga bertindak sebagai staf. Walaupun ada KUA yang memiliki tenaga honorer, tetapi rata-rata ASN-nya yang ada di KUA itu satu orang. Jadi sumber daya kita memang sangat minim, khususnya di wilayah perbatasan ini. Yang kedua, saya juga usulkan kalau bisa kursus Jatim ini dipatenkan. Artinya semua yang akan melangsungkan akad nikah atau akan melangsungkan pernikahan harus memiliki sertifikat kursus Jatim. Ya. Artinya memang harus dipatenkan. Di Nunukan itu khususnya di kecamatan KUA Kecamatan Nunukan, itu semua yang akan melangsungkan pernikahan itu harus dites narkoba. Mungkin di kabupaten dan di kecamatan lain belum, tetapi di Kecamatan Nunukan itu sudah menjadi kesepakatan, bahkan ada MOU dengan BNN
bahwa semua chatting yang akan melangsungkan akad nikah di KUA Nunukan harus ada surat keterangan bebas narkoba. Nah, ini. Jadi perlu barangkali Pak Direktur dipatenkan. Kemudian mungkin ini juga terakhir usulan kami, kalau bisa pernikahan ini karena pencatatan dokumen negara, itu kalau bisa memang hanya dilaksanakan di KUA. Artinya pernikahan ini memang dilaksanakan di KUA saja. Tidak ada lagi pernikahan misalnya di rumah atau di tempat lain. Sama kalau kita mengurus SIM atau mengurus paspor misalnya, itu hanya dilaksanakan di kantor imigrasi atau di Polres atau di ini. Ini saran saya Pak, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Kurang lebihnya Pak Direktur mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, cukup Pak. Saya minta satu lagi karena sudah ada dari Tarakan, Nunukan. Satu kami minta dari Kasih Bimas KTT. Kembali dong. Biar Pak, dulu satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya yang Bapak berikan kepada kami di forum yang bergengsi ini. Sangat kami harapkan, karena mana untuk para peserta yang calon semuanya menjadi fasilitator bimbing sangat langka. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, bil khusus kami ucapkan kepada Bapak Haji Saimin telah melaksanakan ini, karena memang ini sangat diperlukan oleh para penghulu, para penyuluh, dan para BP4. Langsung saja Pak, akan kami usulkan. Pertama, kami akan mengusulkan bahwa sejak saya masih menjadi KUA, kita kenal dengan istilah catin, calon pengantin. Tapi saya ada satu mengistilahkan lagi, saya usul supaya dimasukkan di dalam istilah kita, yaitu pastin, pasangan pengantin. Pasangan pengantin ini sudah pasti bukan catin, karena mereka sudah menjalani daripada perkawinan. Nah, catin inilah yang sering membawa masalah kepada kita. Itu yang pertama. Sekaligus saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Direktur, selama kami menjadi KUA, ada 3 peristiwa, 3 hal yang menyebabkan orang itu bertengkar di dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu masalah akhlak, dan yang kedua masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah pihak ketiga. Kalau masalah akhlak, masalah ekonomi, insya Allah kami bisa jelaskan dan kami bisa bantu kepada para pastin itu. Tapi ketika menginjak tentang masalah pihak ketiga, saya sering mengatakan, apabila orang itu ada maunya, 1000 jalan akan ditempuhnya. Tetapi apabila orang itu tidak mau, 1000 alasan bisa diajukannya. Ini yang sering kita hadapi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya Pak kita menghadapi orang yang selingkuh? Atau menghadapi orang yang melakukan pihak ketiga ini? Ini sering kesulitan kami. Lebih pintar dia daripada kita. Kalau Ustadz banyak umum, kalau saya ini datang sini mau cerai. Nah, itu kadang-kadang yang disakiti kepada kita. Selanjutnya saya juga usul Pak, saya merasakan agak kesulitan dengan undang-undang yang terbaru. Dulu kita masih 16 tahun dibolehkan, tapi sekarang 19 tahun. Dengan adanya terus terang saja, di daerah kami itu banyak orang yang belum nikah sudah hamil. Bahkan sudah besar mau diapa ini, tapi dengan ada undang-undang 19, ini 16, 15 sudah hamil. Nah, kita tegaskan, jadi masalah bagi kita dengan undang-undang seperti ini. Ini minta penjelasan juga. Sebelum saya tutup, saya perkenalkan kepada Bapak Direktur, nama saya Aspianur MT,
jabatan saya Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Tanah Tidung. Kami 8 orang lengkap dari KUA, dari kepala KUA, dari penyuluh, dari penghulu, hadir semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami mohon informasi Pak Direktur. Masih boleh satu lagi Pak Direktur? Boleh satu lagi Pak Direktur? Silakan, satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Ini yang terakhir ya, tidak ada lagi. Mohon maaf. Ya. Sudah habis waktunya, Pak. Tinggal 5 menit. Ya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur, yang saya hormati moderator, perkenalkan nama saya Surya Alkan dari Kabupaten Malinau, Kepala KUA di Muntarang. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwa kebanyakan di KUA itu dapatnya tanah hibah atau tanah wakaf. Menurut kami bahwa paradigma ini perlu diperbarui. Masalahnya kebanyakan tanah wakaf itu bermasalah pada akhirnya. Oleh karena itu saya memohon kepada Bapak Direktur, kalau bisa KUA yang belum punya tanah itu ingin disiapkan anggarannya dari APBN. Contohnya di Malinau yang KUA baru tahun kemarin kalau nggak salah sudah muncul di anggaran itu, tetapi kemudian tidak ada lagi. Kalau mengandalkan atau mengharapkan wakaf dari warga, biasanya dapat tanah wakaf itu tapi di hutan di belakang, sehingga KUA itu nantinya akan terpencil. Oleh karena itu, maka saya mengharapkan kasus-kasus tanah wakaf yang ada di Kementerian Agama itu supaya bisa baik. Kalau itu berkaitan dengan kantor, kami mohon Bapak Direktur bisa menganggarkan lewat APBN. Itu saja barangkali Bapak, mohon maaf dan terima kasih atas kita indah lanjutannya usulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah ada sekitar 8 penanya Pak Direktur. Kami persilakan untuk menjawabnya dari satu persatu. Mungkin kalau bisa ada yang sama, mungkin mirip-mirip kembar pertanyaan, kami mohon untuk dijadikan satu aja, karena waktu kita tersisa 5 menit Pak Direktur. Kami persilakan. Banyak sekali curhatnya ini ya, waktu sangat terbatas, tinggal 5 menit lagi. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Mansur ya, kegiatan semacam ini sangat bagus, tetapi memang tidak bisa dilaksanakan ya di tempat-tempat Bapak bimbing secara kolosal. Tidak lain adalah persoalannya uang tadi ya. Negara begitu kecil memberikan dananya kepada kita untuk menyelenggarakan bimbing ini. Bagaimana upayanya ya? Jadi begini, tugas BIMWIN ini bukan hanya Kementerian Agama saja. Ya, ini jelas. Adalah tugas negara yang di bawah pembinaan atau koordinasi dari Kementerian Pemberdayaan Manusia atau PMK ya. Di bawah Kementerian PMK itu, kalau rapat kita tentang koordinasi BIMWIN itu, termasuk di dalamnya bukan hanya Kementerian Agama saja,
ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi ada yang bertanya itu kenapa tidak buat aja MOU dengan Kemendikbud ya, supaya masuk kurikulum. Ini bagian tugas mereka, Pak. Kemudian tugas juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu juga tugas dia. Kemudian juga ada tugas Kementerian Sosial yang melakukan pembinaan bagaimana mereka secara sosial ke masyarakatnya ini juga bisa baik. Itu adalah bagian tugas mereka juga, membina masyarakat. Juga ada bagian tugas BKKBN, Kementerian Kesehatan, karena di situ ada kesehatan keluarga. Jadi sebenarnya bukan hanya MOU, Pak. Sebenarnya kalau mereka sadari, ini adalah tugas negara, tugas pemerintah, gitu ya. Nah, dalam rapat-rapat itu bersama selalu. Kalau yang Bapak butuhkan adalah MOU-nya, gitu ya. Ini sudah lebih dari MOU sebenarnya, karena sudah tugas dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi tugasnya ada tugas langsung, perintah langsung dari Presiden. Nah, sekaligus juga tadi ada pertanyaan dari Ibu ya terkait dengan persoalan dana. Semua bicaranya dana ini. Kalau sudah bicara dana, tapi BIM-WIN ini mau dilaksanakan, dananya tidak ada, Pak. Bagaimana caranya? Ini kan yang penting caranya. Caranya lakukan rapat koordinasi di internal kantor-kantor KL terkait yang saya sebutkan tadi di wilayah Kaltara. Jadi Pak Kanwil coba atau Pak Kabid coba undang mereka, atau Pak Kasib atau Pak Kepala Kementerian Agama tingkat kabupaten kota, di tingkat kabupaten kota, tolong undang dinas-dinas KL yang kita sebuti tadi itu bersama-sama. Ini tugas negara, tugas bersama. Bagaimana kita ini? Nah, di situ diaturlah caranya. Kalau tidak ada dananya, siapa yang menyediakan tempat? Mungkin dinas pendidikan punya sekolah yang nganggur kalau hari Sabtu dan Minggu. Bisa pakai tempatnya. Nah, siapa yang punya dana untuk bisa memberikan konsumsi snack dan makan siang? Kalau mereka punya anggaran, ayo. Pemda pun diajak, Pak. Pemda setempat itu dari wali kota atau Pak Bupati dan kabupaten itu kantornya. Mungkin dia bisa membantu dana untuk pembinaan masyarakat dia. Membantu membina masyarakat dia, ngasih nasi box atau snack saja tidak mampu. Nah, coba. Lah nanti untuk membayar narasumbernya, ini siapa? Pertanyaannya itu. Apakah Kementerian Agama? Ya kan ada kegiatan-kegiatan yang ada narasumber. Ya sudahlah narasumber, umpamanya untuk penyuluhnya yang sudah di BIMTEK ini atau peserta BIMTEK nanti bagian narasumber diambil dari anggaran Kementerian Agama sendiri. Kalau ada di situ, ya berapa jam sih untuk narasumber itu coba, ya? Atau dari kementerian yang lain dia ada kegiatan yang sama, kegiatan penyuluhan, ada narasumber dari dia, materinya sama, bisa dijadikan satu. Itu kan perlu koordinasi. Di tingkat pusat, Pak, kami juga begitu. Kementerian Agama mensupport apa? Kementerian Kesehatan mensupport apa? BKKBN mensupport apa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan mensupport apa? Kemudian Kementerian Sosial mensupport apa? Kementerian Pendidikan masing-masing sesuai dengan program yang ada dananya. Tidak harus menciptakan dana kegiatan baru, tidak apa-apa. Yang penting kegiatan itu terlaksana. Itu caranya, ya. Kalau tidak ada, Pak, kalau bisa dari pusat anggarkan, kami anggarkan. Tahun ini kami anggarkan 60 miliar rupiah BIM-WIN se-Indonesia. Ya. Itulah kesanggupan negara melalui Kementerian Agama, baru 60 miliar. Kementerian Agama. Ya. Nah, makanya kita selenggarakan BIMTEK ini. BIMTEK ini adalah bagian dari APBN di tempat kami yang kami sebar masuk ke wilayah Kaltara. Adanya di Kanwil ini, ya. Nah, jadi bisa dilakukan. BIM-WIN itu dananya juga kita berikan, Pak. Ada di Kanwil, ada di Kemenak, tapi memang terbatas. Di masa COVID-19 ini, kalau bisa lakukan bimbingan itu melalui Zoom. Ini menghemat dana. Paling bayar narasumbernya saja. Tidak perlu dana konsumsi makan snack. Tidak perlu menggunakan tempat hotel atau menggunakan gedung. Tidak perlu memfasilitasi umpamanya alat apa itu untuk
mikrofon, amplifier, pengeras suara, tidak perlu. Karena paling kita membayar biaya Zoom hanya 300.000 sebulan. Sebulan ya. Nah jadi nggak terlalu banyak. Sebenarnya di tengah pandemi ini ada cara ya, melalui Zoom bisa kita lakukan bimbingan. Dan juga Bapak dan Ibu tadi mengeluhkan itu, bagaimana caranya Pak? Yang kita bina nih banyak sekali. Masyarakat jangan sampai mereka sudah hamil duluan, sudah bunting, mohon maaf nih. Sudah bunting sebelum nikah. Bagaimana Pak caranya? Kita harus lakukan bimbingan masyarakat pranikah, masa nikah, ya, pranikah, ya, usia nikah, dan masa nikah. Jadi bukan ada masa pasca nikah, itu tidak ada. Yang ada adalah masa nikah. Masa nikah ya sudah berkeluarga berarti. Jadi pranikah yaitu masa remaja tadi, masyarakat milenial. Itu yang saya katakan secara keras kepada Bapak. Bimuin itu bukan hanya untuk calon pengantin saja, pranikah pun saya sampaikan bisa Bapak undang, ya. Bisa diundang, ajak sebagai peserta. Masyarakat remaja yang ada di sekolah atau mereka yang kuliah bisa ikut serta. Itu tujuannya itu tadi, supaya jangan sampai mereka hamil di luar nikah. Harus diperkenalkan apa dampak-dampak negatifnya kalau hamil di luar nikah. Maka dia harus nanti tidak bisa nikah di KUA karena belum usianya 19 tahun. Tadi ada yang bertanya, Pak, ini bagaimana kiatnya? Maka itulah kiat paling jitu yang paling pertama, lakukan bimbingan. Apa yang harus dibimbing? Ini dia. Kalau mereka sudah bertahan, dia punya moral spiritual, dia sudah kuat, ya. Hati jantungnya sudah kuat. Walaupun dia tinggal di tempat pelacuran sekaligus, Pak, ya. Mohon maaf ini. Orang kalau sudah dia punya benteng keimanan, ketakwaannya kuat, ya. Ditawarkan siapapun, ya. Ada juga tadi keluhan bagaimana orang yang melakukan ada pihak ketiga, ya. Apa cara kiatnya? Yang paling pertama itu yang kita bangunnya adalah betul yang Bapak sebutkan tadi, akhlak moral itu. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu kita tahu dalilnya. Kita tahu hadisnya. Kita tahu bagaimana. Cuma caranya bagaimana menerapkan akhlak moral, Pak. Jadi jangankan anak orang lain, anak kita di rumah pun sama itu. Jangan sampai mereka hamil di luar nikah sama. Apa yang harus kita jaga? Ya jagalah keluarga kita paling pertama. Makanya Bapak dan Ibu penyuluh, tolong sampaikan ya di majlis-majlis taklim atau di pertemuan, jaga keluargamu. Kalau udah jaga keluargamu siapa? Istri dan anak-anakmu. Jagalah suamimu. Bab ibu-ibu juga harus jaga suami. Jangan sampai dia senang laki orang, bininya sendiri di rumah tidak dandan, tidak rapi, di rumah pakaiannya seperti itu aja, tidak ada penampilan yang baik. Bagaimana suami mau senang? Coba. Ini pelajaran. Ajarkan juga itu. Lah ibu-ibu majlis salim kan biasa itu ya. Jadi bimbingan perkawinan ini bukan hanya ansio anak yang mau catin, Pak. Tidak. Yang pranikah, tadi anak-anak remaja, usia nikah yang 19 tahun, dan yang masa nikah. Masa nikah itu selama dia belum cerai kan namanya masa nikah. Walaupun sudah tua, kakek nenek itu masa nikah namanya. Harus mendapatkan bimbingan. Boleh nggak Pak ya dibimbing? Boleh. Asal anggarannya siap. Kalau masih ada yang lebih diutamakan, ya jangan ibu-ibu yang sudah berkeluarga, sudah pada tua bangka dibina. Remajanya itu yang perlu dibina. Kalau ada orang yang mau bercerai, umpamanya suami istri ini ribut mulu ya, ribut. Kalau ribut ekonomi katanya Bapak bisa tangani tadi ya. Nanti ada materinya bimbingan bagaimana pengelolaan uang keluarga. Kalau masalah bingungnya masalah yang Bapak bingungin tadi kan masalahnya kalau ada pihak ketiga akhirnya mereka main serong. Nah, untuk ada pihak ketiga main serong, benahilah dirimu. Anfusakum wa ahlikum naro. Pak, saya belajar di McGill University Kanada. Apa yang saya dapatkan untuk menjadikan orang itu baik, atau akhlaknya itu mulia, atau bagaimana supaya organisasi kita bagus, KUA itu bagus.
Ternyata ilmu yang saya dapatkan di Kanada, di University of McGill, saya dapatkan di bangku sekolah madrasah diniyah. Nah ini, kita sebagai muslim, madrasah diniyah itu sudah mengajarkan kepada kita sejak kecil. Apa yang dikatakan? Ada satu kalimat kecil yang penting kita. Ibda binafsik. Mulailah dari segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah suami pengen istrinya jangan main serong. Suaminya benahi dulu si suami, si diri kita laki-laki nih. Kerja kita semangat atau tidak nyari uang untuk istri, ya kan? Kita menyayangi anak istri kita rapikan enggak? Bajunya, kosmetikanya, sekolahnya, ya kan? Kebutuhan hidup lainnya, keamanan di rumahnya. Sebagai suami, itu suami tugasnya. Dia bagaimana setiap hari bisa pulang apa enggak. Kalau kerja di luar rumahnya jauh, dia tidak bisa pulang berhari-hari. Akhirnya dia bisa cinta kepada orang yang lain karena tidak pernah bertemu. Itulah makanya kita dalam Islam itu, keluarga itu harus bertemu. Kalau sudah menikah, ajarkan kepada calon istri atau calon suami. Kemana suami pergi, ikuti itu. Artinya bukan diikuti kemana dia bekerja harus ikut, bukan. Itu keterlaluan, namanya curiga terus sama suami. Maksudnya apa? Di mana suami itu bertugas, ya istri ikut. Dia itu umpamanya kerjanya di Tarakan. Dia adanya di kampung sana. Ya usahakan kalau bisa pergi yang ngontrak di Tarakan. Supaya suami dan istri ketemu. Orang itu selingkuh karena tidak ada mainannya Pak kadang-kadang. Tidak ada temannya untuk bercurahkan kasih sayangnya. Nah ini, makanya sering bekerja jauh, sering jarang ketemu, fasilitas tidak terlayani, untuk biaya makan hidup sehari-hari tidak diberikan. Bagaimana istri mau ikut? Ada laki-laki yang lebih hebat, mau membiayai dia ikut laki-laki lain. Begitu juga si istri tidak memberikan layanan kepada suaminya. Ya dandan di dapur sama dandan di rumah sama dandan di kantor nggak ada beda. Yang kiran ke kantor bagus, di rumah compang-camping. Bagaimana suami menarik, tertarik kepada sang istri. Lah ini dianya. Jadi benahilah dirinya masing-masing, baru bina yang lain. Anak kita benahi. Kalau anak ini benahinya bagaimana? Contohi dari orang tuanya. Inilah akhlakul karimah. Jangan kita anak suruh ngaji, kitanya nggak ngaji. Anaknya suruh sholat, kita tidak sholat. Anak suruh berakhlak mulia kepada kita, kitanya ngomel terus anak kita marahin setiap hari. Iya kan? Bagaimana? Anak itu tidak sakit hati. Kita suruh baik, kitanya pergi kemana-mana. Anak itu kita tinggal, akhir broken home. Dia cari suami sekenanya saja, teman sepermainannya saja. Dia cari istri teman sepermainannya saja. Belum nikah, baru 16 tahun, SMP, SMA, udah kumpul-kumpul. Orang tua tidak punya perhatian kepada anaknya. Tidak ada rasa cemburu. Nah ini yang saya katakan. Cemburulah orang tua. Mohon Bapak Ibu penyuluh, penghulu, peserta BIMTEK, sampaikan kepada masyarakat. Juga ini, kalau anaknya sering di luar, tolonglah cari. Kalau udah usia remaja, jangan diam saja. Ada curiga, ada cemburu. Jangan ibu cemburunya kepada bapaknya saja yang dicemburu. Coba anaknya cemburui. Kemana kok anak putri saya udah jam 5 sore kok belum pulang? Kok udah maghrib belum pulang? Ada orang yang tidak merasa cemburu apa-apa Pak terhadap anaknya. Suaminya dicemburui, istrinya dicemburui, tetap aja dia jalan selingkuh. Lah karena apa? Karena kita tidak mencontohkan yang baik. Makanya Allah menyebutkan tadi, saya setuju yang Bapak sebutkan. Justru bukan akhlak ini yang akhlak ini Pak jadi nomor 1. Adanya selingkuh, ada rasa tidak cukupnya dengan ekonomi dari suami. Karena apa? Hatinya tidak dia punya rasa lagi. Rasanya hilang. Makanya kata Quran itu tadi, Quran berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang kamu dustakan kepada saya ini? Kok udah dikasih istri, udah dikasih suami, udah dikasih kerja, udah dikasih anak, kok tidak juga melayani dengan baik. Nah, jadi jawaban yang paling jitu adalah yang saya sekolahkan di Kanada, Pak, di Montreal, Kanada, yaitu kata orang bule yang agamanya bukan Islam, dia mengatakan begini, if you want to change your organization, if you want to change your family life, if you want to change yourself, you should derive from yourself also. Jika Anda ingin merubah organisasi Anda,
ingin merubah sikap keluarga Anda, ingin merubah lembaga Anda, ingin merubah termasuk diri Anda sendiri. Mulainya dari mana? Mulailah dari diri Anda sendiri, dari keluarga, dari kita sendiri. Lah itu dianya. Kalau di kantor, mulai berubah dari pimpinannya. Pimpinannya ingin supaya anak buahnya datang tepat waktu, ya kan? Supaya disiplin. Bosnya, pimpinannya tidak pernah disiplin, datang seenaknya saja, memerintah seenaknya saja, tidak punya perasaan merintahnya, ya kan, dengan bahasa yang kasar, bahasa yang menyinggung perasaan, rasa lagi Pak. Orang akibat rasa disentuh tadi dengan kasar, dia mungkin yang tadinya rajin tidak jadi rajin karena disentuh rasanya dengan cara kasar. Nah, jadi benahi yang mana dulu? Kalau saya bilang, saya katakan benahi rasa diri-diri kita dulu nih. Itu tadi ayat Al-Quran yang 32 kali loh itu disebutkan di surah Ar-Rahman. Oleh karena itu. Jadi bimbingan kita ini akan berhasil kalau rasanya yang disentuh. Kalau tadi saya menyebut kata-kata sarana prasarana, saya langsung saja saya jawab. Sarana prasarana itu hanya alat, Pak. Pendukung. Nikah itu boleh di kantor, nikah boleh di rumah. Kalau Bapak usul tadi nikah nggak usah di rumah, Pak, di kantor saja. Bapak yang terhormat, kita Kementerian Agama, berikanlah layanan yang terbaik. Boleh nikah di rumah, boleh nikah di kantor. Itu bagian dari pelaksanaan undang-undang. Kalau undang-undang membolehkan, boleh laksanakan, tidak apa-apa. Kalau mereka maunya di kantor, boleh, Pak. Dia tidak berbayar Rp0 kalau dia hari kerja, jam kerja. Asal jangan dimanipulasi. Nikah di luar kantor, dianggap di kantor. Yang salah siapa? Ini yang punya diri kita. Siapa yang punya diri? Ya ruh kita sendiri tadi. Kenapa kita lakukan manipulasi? Kita korupsi seperti itu. Tadi juga yang melakukan selingkuh. Siapa? Yang punya diri itu tadi. Kenapa dia selingkuh? Itu yang harus dibenahi tadi, Pak. Kenapa dia tidak cukup dengan gaji suaminya? Karena dia perasaannya terus, dunia terus yang dia kejar. Pengen ini, pengen itu. Tapi kalau dibenahi hati nuraninya, Mbak, Bapak, terimalah berapapun suamimu yang memberikan. Gitu kan? Coba disentuhlah bagaimana ini. Memang tidak ada jalan lain, Pak. Kecuali pembinaan hati nurani yang kita harus berikan. Lah, kalau sarana prasarana ini pendukung. Pak, Bapak kok bicaranya toilet terus. Ya itu contoh dari hati. Kalau hati kita tidak bagus, apa saja cuek, Pak. Acuh saja. Mau bocor, mau kotor, mau itu keramiknya hancur, nggak bodoh. Karena hatinya udah nggak ada. Dan itu bagian dari sarana pendukung. Supaya apa? Orang yang melaksanakan nikah di kantor kita nyaman, enak, merasa terlayani. Maka negara beruntung dengan layanan kita. Bukannya untung duit. Negara tidak membutuhkan keuntungan itu secara material karena kita menikah. Kalau itu wajib orang membayar nikah 600.000 di luar kantor atau di kantor di luar jam kerja, di luar hari kerja, itu bayar 600.000 karena itu adalah kewajiban kepada negara, gitu kan ya. Nah, tetapi negara bahkan beruntung lagi apabila masyarakatnya bertambah kurang yang cerainya, bertambah sedikit yang cerainya, bertambah habis nyaris umpamanya, ya tidak mungkin lah orang nggak ada cerai, pasti ada saja. Tapi semakin sedikit lah itu negara sudah untung. Semakin baik keluarga, nah itu semakin beruntung negara. Jadi intinya kalau persoalan uang, masalah hati nurani, masalah apa tadi, itu intinya adalah kita pada diri kita sendiri ya. Oleh karena itulah yang perlu disentuh. Kemudian ada KUA yang masih berada di tanah wakaf. Ini yang jadi persoalan di tanah wakaf. Pak, bagaimana caranya untuk mengantisipasi persoalan ini? Caranya begini, Pak. Nih caranya. 1, ya. Bagi KUA kita yang tanahnya bagi tanah wakaf atau tanah Pemda yang diusir, kalau memang tidak bisa lagi melakukan negosiasi dengan Pemda untuk diberikan tanah, dihibahkan tanah Pemda kepada kita, ya usulkan proposal pembelian tanah kepada kami, gitu ya. Kalau itu sudah nggak bisa lagi dilakukan negosiasi. Makanya tadi saya sudah sampaikan, cobalah lakukan silaturahim, Pak Kanwil, Pak Kankemenak, Pak Kabid, Pak Kasibimas, Pak Kepala KUA, ajaklah ketemu dengan Pak Wali Kota sekali-kali, ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan Pak Gubernur, sampaikan keluhan kita menyangkut fasilitas tanah terutama.
Kalau tanahnya sudah jadi milik Kementerian Agama, wajib bagi kami untuk bangun. Nah tadi di kota apa tadi sudah ada 4 KUA itu yang tanahnya sudah diberikan oleh Pemda. Kalau proposalnya sudah diajukan kepada Kementerian Agama, nanti saya cek ya, saya cek di staf saya. Tolong nanti Pak Kabid ya ingatkan saya apakah tanah yang sudah dihibahkan oleh Pemda sudah diajukan atau belum. Saya sendiri belum lihat. Coba nanti sampaikan WA ke saya. Proposalnya yakinkan sudah diterima oleh kami. Ya kalau sudah diajukan karena sudah ada proses pemberian dari Pemda, ini yang sangat prioritas buat kami ya. Kalau seperti itu. Mohon maaf Bapak Direktur. Ya karena waktunya sudah sangat terbatas, maka saya aturkan terima kasih. Masih banyak persoalan, saya nanti mudah-mudahan di kesempatan lain lagi kita bisa bicarakan ya. Mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Hadanallahi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekaligus saya live ya Pak Kabid. Demikian penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf karena terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan mungkin ada sebagian yang tidak bisa terjawab, dan mungkin ada yang terjawab tapi kurang memuaskan. Insya Allah suatu saat kita pasti akan bertemu dengan yang bisa memuaskan kita. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudi meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada teman-teman kita, para peserta BIMTEK fasilitator di Kalimantan Utara. Sebelum kami tutup, kami bacakan pantun satu lagi. Buah anggur manis rasanya, paling enak dinikmati bersama. Materi Bapak Haji Muharram Marzuki sangat bermakna. Semoga kami bisa menerapkannya. Kami sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di dalam pemanduan kami ada yang kurang memuaskan. Nanti disimpulkan masing-masing karena kami tidak bisa menyimpulkannya terlalu banyak. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Ya, Bapak dan Ibu untuk bertahan sejenak saja. Jadi setelah ini kita mengikuti materi Ibu siapa? Ya. Ya, Ibu cantik lah. Ya. Ya. Tapi Bapak Ibu diminta untuk di kamarnya masing-masing. Ya. Karena ada tugas pribadi. Nah, bekalnya dari sini dibawa kertas putih 3 lembar sama spedol. Nanti spedolnya dibawa lagi ke sini ya Bu, karena untuk besok lagi. Ya, Bapak Ibu sudah jelas. Jadi setelah ini kita bawa kertas 3 putih sama spidol, masuk ke ruangan masing-masing, bawa snack. Ya, bawa snack tidak apa-apa, bawa snack sana. Terus kemudian nanti pada saatnya spidolnya dibawa lagi karena untuk kegiatan berikutnya. Tugas Bapak Ibu untuk sesi yang akan datang, yang akan kita hadapi ini, tiap peserta membawa 3 lembar kertas, HPS dan spedol. Wajib menyalakan kamera HP. Wajib menyalakan kamera HP. Terus speaker mode ya. Moodnya nanti kan pakai laptop kan, pakai HP, pakai laptop, moodnya dinyalakan gitu loh, supaya benar. Laptop sudah suruh bawa laptop. Kalau nggak bawa laptop, bawa HP. HP nggak bawa juga? Ada. Ya, nanti anunya saya share di grup ID, passwordnya. Ya. Ya, moodnya dinyalakan. Nanti kalau memang langsung perlu bertanya, langsung tanya di situ, gitu. Ya, saya kira ini segera saja membawa alat kertas 3 lembar dan spedol menuju kamar masing-masing. Nanti setelah itu akan ada kode berkumpul masing-masing. Oh.
ini 2 jam. Ya, 2 jam.